Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak dosen yang terhormat, sebelumnya izinkan kami dari kelompok 4 kelas 1A untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hadis sahih. Baik itu secara pengertiannya, syarat-syaratnya, macam-macamnya, dan juga contohnya. Untuk materi yang pertama akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Alwi Ardiansah. Hadis sahih. Sahih secara etimologi berasal dari kata as-sahihu yang artinya sehat, dan lawan katanya saqam, artinya sakit. Secara istilah ilmu hadis, hadis sahih menurut A'jaz al-Khutubi, seorang ulama ahli hadis asal Damaskus, beliau berpendapat bahwa mata sala sanaduhu binaqlil adli dhabiti anil mithlihi ila muntahahu min ghairi syudzudin wala illatin. Artinya, hadis yang berhubungan bersambung sanadnya yang diriwayatkan oleh perawi yang adil dhabit yang diterimanya dari perawi yang sama kualitasnya dengannya sampai kepada akhir sanad, tidak syaz dan tidak pula berillat. Sedangkan menurut Ibnu Shalih, seorang ahli hadis dan penulis buku-buku tentang hadis, fahuwal hadithul musnadul ladzi yattasilu isnaduhu binaqlil adli dhabiti anil adli dhabiti ila muntahahu wala yakunu syadzan wala mu'allalan, yaitu hadis musnad yang bersambung sanadnya dengan periwayatan perawi yang adil dan dhabit yang diterimanya dari perawi yang lain yang adil dan dhabit hingga ke akhir sanadnya, serta hadis tersebut tidak syaz dan tidak berillat. Nah, jadi dapat kita simpulkan dari beberapa definisi hadis menurut para ulama tersebut, yaitu hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung dari riwayat yang adil dan dhabit sampai akhir sanadnya, dan juga tidak terdapat kejanggalan atau syaz dan tidak terdapat kecacatan atau illat. Terima kasih. Syarat-syarat hadis sahih. Ibnu Hajar As-Saqalani mengatakan suatu hadis dikatakan sahih apabila memenuhi beberapa syarat. Di antaranya mempunyai karakter yang adil, rawi merupakan orang yang wajib, hadisnya sering berkesinambungan dan tidak jelas. Al-Qasimi mengemukakan hal yang sama, akan tetapi lebih ringkas. Beliau mengatakan ada 3, yaitu sanad saling berkesinambungan, diterima dan direwetkan sama orang yang adil dan dhabit, kemudian hadisnya sehat, terhindar dari kejanggalan dan illat. Berdasarkan pendapat ulama di atas, dapat kita simpulkan ada 5 pokok kriteria hadis sahih. Pertama, adil. Adil berasal dari bahasa Arab, yaitu adalah ya'dilu, adalatan, wa'dulatan, yang mengandung arti lurus, tidak menyimpang. Secara istilah, adil di sini ialah seorang yang ketakwaannya terpelihara, taat kepada perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, akidahnya juga baik, terpelihara dari dosa besar, dosa kecil. Menurut para ulama sendiri, adil di sini adalah keutamaan pribadi nama perawi di kalangan para ulama ahli hadis, sehingga tidak diragukan lagi keadilannya. Kemudian, pandangan para ulama lainnya mengenai keadilan perawi berdasarkan hasil observasi. Kedua, memiliki kebitaan yang sempurna. Adil
berasal dari kata bata yang artinya kokoh, kuat, amat, terpelihara. Secara istilah, kitabit adalah tempat hafalannya tidak lupa, tidak banyak keraguan dan tidak banyak salah, sehingga dapat mengingat dan menerima hadis dengan sempurna. Ibnu Hajar Asqalani berpendapat, orang yang dapat adalah orang yang kuat hafalannya terhadap apapun yang pernah disimaknya, dan kemudian dapat menyampaikan pada orang lain. Para ulama mengklasifikasikan keterbitan para rawi di segi daya ingat menjadi dua bagian. Pertama, tabit syart atau fu'ad. Kedua, tabit al-kitab. Tabit al-fu'ad adalah hadis yang diterima dan disampaikannya terpelihara dengan baik. Atau disebut juga hafal betul berdasarkan lisan. Tabit kitab adalah daya ingat kuat dari hadis-hadis yang ditulisnya, atau bisa disebut juga hafal berdasarkan tulisan, betul tulisannya. 3. Standarnya harus saling hubung, mutasil. Mutasil berasal dari kata bahasa Arab solat tersilu, solat, artinya berkaitan. Dengan begitu, sanad yang mutasil adalah sanad yang berkaitan. Secara istilah, mutasil adalah hadis yang standar antara satu sanad dengan yang lainnya atau sanad yang sebelumnya berhubungan, hubung. Dengan begitu, penerima hadis dan pembawa hadis pernah bertemu secara langsung, sehingga rangkailah sanad hadis yang saling menyambung, baik dari awal sanad sampai kepada sumber hadis tersebut, yaitu Rasulullah SAW. Cara membuktikan suatu sanad hadis itu mutasil atau tidak, kita dapat memperhatikan usia dan tempat tinggal pembawa hadis dan penerimanya. Misalkan apa usia keduanya memungkinkan bertemu atau tidak, serta juga cara mereka menerima dan menyampaikan hadis tersebut. Misal dengan cara sama mendengar langsung dari penyampainya, atau cara menawalah orang guru memberikan hadis yang dicatatnya murid. 4. Tidak cacat. Belah berasal dari kata Allah ya'ullu atau Allah ya'illu, artinya penyakit atau cacat. Sehingga maksud dari hadis yang tidak berilat ialah hadis yang tidak ada cacatnya atau halangan pada sanadnya. Secara istilah, ilat adalah tidak nampak kesamaan yang dapat merusak sahih suatu hadis. Oleh karenanya, hadis yang tidak berilat adalah hadis yang tidak cacat atau samar-samar. Terakhir, tidak terdapat janggalan atau syad. Syad berasal dari kata bahasa Arab syad yasuddu. Secara bahasa artinya ganjil, terasingkan, menyalahi aturan. Sehingga dapat kita pahami, hadis yang tidak syad adalah hadis yang tidak janggal atau ganjil. Secara istilah, hadis yang tidak syad adalah hadis yang tidak bertentangan dengan hadis yang tinggi kualitas kesahihannya. Sebenarnya hadis syad itu hadis yang perawinya thiqah, tetapi katanya menyalahi perawi yang lebih tinggi thiqahannya. Menurut beberapa ulama, ada yang berpendapat hadis syad itu sama dengan hadis mungkar. Nah, pendapat ini itu salah. Mengapa? Karena hadis mungkar itu lemah, sedangkan hadis syad itu thiqah. Menurut Al-Hakim, hadis syad adalah hadis yang diriwayatkan dan diterima dari perawi yang thiqah. Pendapatnya menggambarkan bahwa syad suatu hadis tidak ada kaitannya dengan kesahihan hadis. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh saya, yaitu macam-macam hadis sahih.
Para ulama membagi hadis sahih menjadi dua macam, yaitu hadis sahih li dzatihi dan hadis sahih li ghairihi. Yang pertama yaitu hadis sahih li dzatihi. Sahih secara bahasa artinya sehat atau mulus. Kata sahih merupakan lawan dari kata sakom yang artinya sakit. Sedangkan menurut istilah, hadis sahih li dzatihi yaitu hadis sahih yang dirinya sendiri sudah memenuhi kriteria kesahihan dan tidak memerlukan penguat dari yang lainnya. Adapun contoh dari hadis sahih li dzatihi yaitu yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, dasar pokok Islam itu ada 5 perkara. Mengakui tidak ada Tuhan selain Allah, mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah, menegakkan sholat atau sembahyang, membayar zakat, menunaikan puasa di bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua yaitu hadis sahih li ghairihi. Hadis sahih li ghairihi yaitu huwal hasanu li dzatihi idza ruwiya min tariqin akhara mithlahu aw aqwa minhu. Yang artinya yaitu hadis hasan li ghairihi apabila diriwayatkan melalui jalan yang lain oleh perawi yang sama kualitasnya atau yang lebih kuat daripadanya. Yang dimaksud dengan hadis sahih li ghairihi yaitu hadis yang kesahihannya dibantu dengan adanya keterangan yang lain. Pada awalnya kategori ini, hadis ini memiliki kelemahan pada aspek kedobitannya sehingga dianggap tidak memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai hadis sahih. Contoh dari hadis sahih li ghairihi yaitu yang artinya dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya aku tidak menyusahkan umatku, tentulah aku menyuruh mereka bersunggi atau menyikat gigi di setiap mengerjakan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Tirmizi. Sekian dari saya, untuk selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yaitu Aulia Rahma. Contoh hadis sahih akhrajahu Bukhari fi sahih qala hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik ibn Anni ibn Shihab an Muhammadin ibn Mut'im an Abi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil maghrib bitur. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari di dalam kitab Sahihnya. Ia berkata, telah mengabarkan kepada kamu Malik dari Ibnu Shihab dari Muhammad ibnu Zubair ibnu Mut'im dari ayahnya. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membaca surah At-Tur pada waktu sholat maghrib. Penjelasan contoh hadis sahih tersebut ialah hadis di atas dihukumi sebagai hadis sahih karena hadis di atas dihukumi sebagai hadis sahih karena yang pertama itu sanadnya bersambung. Suatu hadis dikatakan sahih adalah jika sanadnya bersambung. Masing-masing perawi benar-benar mendengar langsung dari perawi di atasnya. Sebab masing-masing riwayat yang meriwayatkan telah mendengar hadisnya dari syaikhnya atau gurunya. Sedangkan an-ana yaitu Malik, Ibnu Shihab dan Ibnu Zabi termasuk bersambung. Kenapa? Karena mereka bukan mudalis. Apa itu mudalis? Mudalis itu adalah orang yang menyembunyikan sebuah sanad dan hanya menampakkan yang baik-baik. Yang kedua itu para periwayat yang adil dan dabit. Adil ini dikatakan di sini artinya lebih dominan kebaikan dibandingkan keburukannya. Juga ia menghindari dosa-dosa besar maupun kecil. Sedangkan dobit di sini artinya kokoh dalam meriwayatkan baik secara hafalan atau tulisan. Maka jika seorang perawi
adil dan kokoh atau dobit, disederhanakan penyebutan menjadi tesikoh atau terpercaya. Perawi yang tesikoh artinya dia adil dan kokoh dalam periwayatan. Yang ketiga itu tidak syad, karena tidak bertentangan dengan perawi yang lebih kuat. Artinya riwayat itu tidak menyelisih riwayat lain yang perawi lebih terpercaya atau lebih banyak. Dan yang terakhir itu tidak ada ilat atau cacat dalam hadis. Ilat secara bahasa bermakna penyakit atau cacat. Ilat itu baru bisa terlihat jika seluruh riwayat yang terkait hadis itu dikumpulkan. Ilat suatu hadis tidak diketahui kecuali oleh ulama yang benar-benar pakar dalam hadis. Ada kalanya suatu ilat itu tidak tercela atau tidak cacat jika tidak berdominasi pada hukum tertentu. Sekian dari saya, terima kasih.